Bismillah kaula ngabiti asakorda maha mulja. Nah, kebetulan hari ini, hari Selasa, Barista Coffee kedatangan tamu dua personel dari band yang baru saja mengeluarkan debut album yang berjudul Self Title. Selamat datang Mas Anto dan Mas Hendra, apa kabar nih? Baik ya, alhamdulillah. Selamat datang di Barista Coffee. Walaupun situasinya kurang baik, tapi disempatkan untuk hadir ya siang hari ini untuk sharing mengenai atau kita akan mengisi konten channel YouTube mereka nantinya. Jam Karet, jangan lupa ya, nanti kalian like and subscribe lalu share gitu guys. Ya, untuk saya mau tanya nih untuk Mas Anto sama Mas Hendra. Mas Anto dan Mas Hendra ini sudah banyak melakukan sesuatu di bidang musik ya, terutama untuk musik bakalan. Sudah pernah perform, sudah pernah sharing musik, sudah macam-macam ya. Nah, kali ini kita akan lebih ngobrol lebih jauh lagi mengenai personal. Bisa dikenalkan nih nanti Mas Anto sama Mas Hendra masing-masing apa dan siapa Anto gitu ya, dan Hendra itu apa dan siapa. Hendra Gema ya, lebih dikenalkan dengan Hendra Gema. Kalau Mas Anto ini siapa? Oke, sebelumnya saya kenalin dulu, saya Anto dari Jam Karet. Kalau ngomongin masalah musik di Bangkalan, ntar belakangan aja lah kita introducing masalah Jam Karet sendiri, betul nggak ya? Oke, boleh silakan. Oke. Kalau Jam Karet sendiri gimana nih? Jam Karet ini sebetulnya sih lahirnya dari project gitu ya. Si Hendra ini punya project sama Mas Raymond Power Metal Surabaya ya? Iya betul. Terus Hendra ini posisi belum punya band waktu itu. Masih sendiri. Punya band sih, cuma dia masih sering mulai milik-milik yang lain gitu. Oke. Akhirnya dia kontak saya. Oke. Saya suruh naruh gitar, suruh ngisi vokal. Wah. Ya, jadi naik kelas berarti ya? Nggak tahu naiknya nih. Jadi saya suruh lupain gitar. Lupakan gitar. Soalnya sudah ada si Hendra. Oke. Nah itu awal tahun 2016. Awal Si Hendra itu kontak saya gitu. Oke. Dari situ akhirnya benar-benar melepaskan gitar nih ya. Gantung gitar gitu ya, betul kan? Soalnya aku tahu si Hendra kalau udah dia main gitar, saya malas main gitar. Oh iya. Akhirnya kita proses bikin lagu ya. Bulan Mei 2016 lah kita cetusin nama Jam Karet. Itu juga si Hendra juga yang punya ide itu. Oke, jadi semua materi itu sudah dipersiapkan ya sebelumnya ya sama Mas Hendra atau berdua bikin materi nih untuk Jam Karet. Waktu itu konsep udah cuma tetap berproses ya, jadi pelan-pelan memang ya. Ada teman lain. Kalau Mas Hendra nih, kenalin dulu deh Mas Hendra nih. Siap, terima kasih. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, saya Hendra Gema. Saya di sini sebagai gitaris dari Jam Karet dan Rock and Roll Madura. Bangkalan Madura. Ya begini. Jadi asal muasal cerita tentang sepak terjang di Jam Karet ini sendiri setelah tadi sudah menceritakan. Dari situ lah kita di sini mempunyai sebuah persepsi yang sama. Jadi dimulai dari kerjasama dengan Mas Raymond, kita diajak untuk mengisi sebuah kompilasi Rocklau, dan di situ alhamdulillah kompilasi itu sebenarnya ada audisi seleksinya. Oke. Ya, dan di situ juga kami ditawarkan karena dulu memang
Mas Raymond ini sudah kenal lama, ya musisi yang sudah Senior ya? Senior ya. Jadi di sini kita coba saya kontak si Anto. Jadi karena saya merasa memang materi saya cocok sama dia. Karakter vokalnya cocok. Jadi saya kata tadi saya tadi sudah lah taruh gitar dulu, Anda nyanyi dulu sama saya. Dan jadi kayak ditodong gitu Mas. Iya. Semacam ditodong ya. Diajak selingkuh. Diajak. Intinya begini nih Mas Eri. Jadi saya sering dulu melihat si Anto ini pentas sama bandnya. Saya melihat itu ketika dia backing vokal gitu, saya juga sempat kaget gitu, wah ini Potensial banget. potensi betul untuk menjadi sebuah vokal online untuk di musik yang saya inginkan gitu. Dan kebetulan setelah kita bekerja sama di sini, kita mempunyai sebuah persamaan, kita sama-sama senang musik hard rock. Musik hard rock. Nah, maka di situ kita sudah tidak kesulitan untuk mendapatkan chemistry-nya Ya, cepat gitu. Karena sudah memantau gitu. Iya. Jauh gitu. Pantau dari jauh. Mas Anto dulu sering backing vokal berarti, sering ngisi backing vokal di band sebelumnya gitu ya. Jadi Mas Hendra melihat kayaknya vokalnya lebih enak dari backing vokalnya lebih enak dari vokalnya gitu kan? Atau karakternya beda mungkin? Kalau saya sih melihat karena kebutuhan ya. Jadi dulu vokalnya bagus ya. Dia punya sebuah karakter juga, cuman masalah selera saja. Jadi selera suara Anto ini cocok untuk saya gitu. Oke, ya baiklah. Jadi ternyata karakter itu cukup kuat untuk mempengaruhi kita dalam bermusik ya. Terutama kalau vokal gitu ya. Vokal biasanya kan kalau kita melihat vokal cocok sama musiknya, pasti semua musisi bisa melihat itu, benar nggak Mas ya? Benar. Berarti dari situ terbentuklah Jam Karet 2 orang. Oke. Setelah itu latihan, enggak ya? Apa nih? Setelah ketemu ini latihan atau apa nih? Atau bikin konser atau bikin Langsung bikin materi. bikin materi langsung ya? Tanpa latihan? Soalnya si Hendra udah banyak list lagu gitu kan. Oke. Jadi tinggal isi aja. Kalau musisi jadi gitu ya, nggak perlu latihan sewa studio gitu, jarang ya. Oke, jadi Jam Karet ini guys sudah menelurkan satu album, debut album. Sebelumnya sudah mengeluarkan single juga, sudah banyak teman-teman di Bangkalan ini yang sudah dengar dan sekarang sudah mengeluarkan satu album. Nah, untuk setelah mengeluarkan album ternyata ada musibah atau wabah di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah, kali ini Jam Karet bikin sebuah istilahnya Thanksgiving atau personal touch atau band touch terhadap fans atau pecinta musik di Bangkalan untuk tetap berkomunikasi walaupun melalui media sosial YouTube channel Jam Karet. Oke, gitu Mas ya. Jadi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya sudah bikin album sekarang terus personel yang lainnya mana nih? Atau memang berdua aja nih? Atau gimana nih? Personel yang lainnya kayaknya sepertinya berlima gitu kan? Betul. Sebenarnya sih banyak sih yang ngisi keyboard Sebelumnya ya. Jadi kita keyboard pakai additional sebelumnya. Oke. Mereka muda, mereka banyak kegiatan di luar ya, yang stay aja. Oke, yang bisa aja ya. Betul. Gimana nih tipsnya Mas kok bisa jadi perpaduan yang harmonis gitu antara muda sama yang sudah senior dibikinkan sebuah musik gitu? Apa tuh tipsnya Mas? Kalau menurut saya sih karena mungkin materi yang kita bawa itu udah paten, bentuknya udah jelas. Terus yang muda-muda ini mereka musikalitasnya juga bagus-bagus. Kualitasnya jadi bagus ya? ngeplottingnya nggak susah. Ya, alasan kami di sini mengapa kita memilih ketiga adik-adik muda ini untuk bergabung dengan Jam Karet ini juga tentunya bukan sebuah
alasan yang sekedar alasan. Jadi di situ kami sudah secara tidak langsung kami menginginkan sebuah pembaharuan juga. Secara konsep kita mempunyai sebuah konsep yang old school. Saya dengan Mas Santok ini mempunyai sebuah referensi era yang 80 akhir dan 90 awal. Nah, diharapkan dengan kerjasamanya adik-adik muda ini kita juga bisa memperoleh sebuah pembaruan di musik kita. Kopi celang ya. Itu bisa di sini. Jadi harganya 50.000 dapat 1 CD, 1 kolam untuk kopi di rumah. Stereo. Nah, kembali kepada album, materi sudah dipersiapkan oleh Mas Hendra, ditambahin oleh Mas Anto, lalu di record ya, rekornya bareng dengan edisional beberapa musik. Sulit gak sih ngatur waktu, sedangkan teman-teman ini muda-muda gitu, gimana Mas? Memang waktu yang jadi hal yang paling sulit buat kita gitu kan. Sedangkan materi kita udah siap. Iya. Memang schedule kita aja yang nggak bikin agak panjang prosesnya sampai hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun untuk proses satu album ya, 2 tahun. Satu album. Luar biasa. Ini saya juga salah satu fans atau pecinta musik bakalan kalau musik ya. Itu yang nunggu-nunggu ya. Akhirnya rilis, alhamdulillah. Setelah rilis kita pingin lihat konsernya, ternyata ada ombak. Next time ya. Apa nih kegiatan Mas Santo sama Mas Hendra di luar musik? Di luar musik ya kita abdi negara. Abdi negara, personalnya slang. Abdi negara itu berarti ASN yang baik. ASN yang baik. PNS atau ASN? Yang terbaru ASN. ASN terbaru ya. Kalau Mas Hendra sama ya kayaknya ya? Iya, kebetulan kita sama. Kita punya sebuah profesi yang sama, aparatur negara. Aparatur negara. Jadi di situ kesibukan kita sehari-hari itu Di kantor ya? Di kantor. Jadi di kantor ya kebetulan ya alhamdulillah saya ada di bidang kebudayaan. Jadi tidak jauh juga, sering juga masih mengurusi kesenian ya. Ya itu ya. Saya syukuri itu sampai sekarang bisa. Alhamdulillah. Berarti musisi ngantornya di Dinas Kebudayaan, luar biasa. Beneran. Kalau Mas Santo ini berarti kantornya sama nih, enggak? Atau berbeda Mas? Beda Mas. Beda ya. Aku loncat kantornya. Jadi profesi kalian tidak menghalangi untuk hobi musik, apalagi musik ya. Luar biasa. Ngomong jam karet, nama jam karet ini kan ngaret nih. Apa nggak takut ada persepsi jelek? Biasanya kan, wah pasti ini kalau diundang ke perform ngaret gitu. Kok berani banget gitu ngasih nama jam karet, jam karet. Oke, sebetulnya yang punya ide itu si Hendra sih nama itu. Oke. Sepintas gampang dikenal, ya. Gitu kan, terus unik, ya kayak menggelitik juga namanya kan. Terus tapi saya pribadi sih memandangnya jam karet itu ya kayak karet aja, elastis gitu kan. Elastis Fleksibel. Cuma bukan kotak, jadi nggak mengkotak-kotakkan musik, kita tetap bundar aja. Oh, I see. Biarpun dia ngaret tapi tetap dalam lingkaran, kita nggak lepas dari lingkaran karet itu. Oke. Apa karena ini ya memang filosofinya jam karet ngomongnya Mas Santo itu elastis dan fleksibel. Kalian bisa buktiin deh. Coba dengerin albumnya jam karet total. Ini gimana nih? Apa memang dari awal sudah jam karet ini genrenya macam-macam walaupun basicnya di hard rock gitu? Kalau aku bilang sih bukan genre ya, itu cuma biasnya aja. Kalau benang merahnya kita tetap hard rock gitu. Mungkin ada tambahan. Kalau genre secara ini kita memang ada di blues hard rock. Blues hard rock. Cuman di situ memang banyak sekali juga masukan juga sentuhan ya. Jadi ada irama-irama yang mempengaruhi kita. Ya. Jadi di situ kita juga ada sentuhan seperti ada funky-nya juga ada. Iya. Jadi di situ ya rasa funky-nya, blues-nya juga rantau. Ya metalnya juga ada. Heavy metalnya juga ada. Cuma ya intinya kita di sini kita bisa menemukan di sini juga ada balad ya. Kita punya sebuah balad, ada lagu balad. Antrenya juga kuat ya. Jadi itu memang kita banyak memasukkan. Jadi punya begini.
kita tidak berusaha mengkotak-kotakan sebuah musik kami di sini. Kami menawarkan sebuah musik genre hard rock ya hard rock. Jadi intinya begini, tidak ada itu yang namanya istilah lagi itu rock Indonesia, rock India, rock Malaysia, atau rock apa ya. Jadi kalau hard rock ya hard rock gitu lah. Jadi intinya kalau kita bisa melihat influence yang sering bisa didapat di situ, coba bisa kita lihat di sini ada Cinderella, ada Poison, ada GNR, ada Bon Jovi dan yang lain-lain itu ya itu yang menginfluence kita. Gitu. Maksudnya cuma dengan ramuan kita sendiri. Ya. Coba di situ. Kalau saya melihat sih memang apa ya, kaya nuansa, Ya, kaya nuansa. Kembali kalau misalnya saya pribadi kalau ngedengerin albumnya Bon Jovi gitu ya. Bon Jovi itu kalau dari dulu kita ngomongnya rock, tapi ada juga yang apa balad gitu mas. Iya. Ada yang balad, ada juga yang country kental banget gitu ya. Iya. Nah mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, tapi bukan berarti mereka itu sama kayak Bon Jovi, enggak. Cuman nuansa lagunya itu cukup kaya. Nah itulah Jam Karet. Mungkin nanti setelah album kedua ya, ada album selanjutnya. Iya, insya Allah. Kalau Jam Karet sendiri tujuan atau visi misi dari band ini apa sih sebenarnya, untuk apa sih bikin band di daerah kayak gitu? Oke. Sebenarnya tujuan kami di sini sangat sederhana, Mas Heri. Kita di sini ingin bagaimana bisa menjadikan sebuah inspirasi para musisi-musisi muda yang di Bangkalan ini. Yuk, kita juga ingin meramaikan iklim berkesenian musik dan terutama di Kabupaten Bangkalan ini. Syukur-syukur alhamdulillah bisa menginspirasi ke kabupaten yang lain ya, itu juga bisa diapresiasi oleh masyarakat di luar Madura. Itu yang kami harapkan, begitu saja. Jadi memang ngajak gitu ya, sebenarnya istilahnya memotivasi gitu ya, motivasi teman-teman yang lebih muda bisa dibilang kayak gitu, atau musisi-musisi lain ya untuk berkarya, mau lagu sendiri mau covering itu urusan kalian. Yang penting kalian bermusik, berkarya yang baik, mengeluarkan energi positif melalui musik gitu mas ya. Setelah selesai semua gitu ya, itu berarti udah nggak kayak mikirin apa, udah nggak ada kayak royalti gitu ya mas, nggak ada ya. Royaltinya apa nih? Royaltinya kepuasan batin. Luar biasa, kepuasan batin karena memang sudah mengeluarkan ekspresi musiknya, sudah dikeluarkan secara total di album ini. Berarti setelah ini keluar, apa nih rencana ke depan dari Jam Karet ini apa? Di luar apa pandemi yang lagi booming sekarang ini? Ya, kita tidak muluk Mas Heri, jadi yang penting kita setelah ini kita bikin album selesai, ya kita tetap berproses saja. Di luar kita tetap bekerja sama dengan musisi-musisi dari luar Bangkalan. Kami kita sangat antusias itu, dan kami mengharapkan juga bagaimana antusias dari generasi muda aja. Untuk termotivasi dan bersinergi mungkin nantinya ke depan bisa bekerja sama dengan kita. Jadi untuk memajukan bagaimana iklim berkesenian yang positif di Bangkalan ya. Oke. Jadi rencana untuk manggung pun masih belum ya, masih hold semua ya. Dengar mau betul Surabaya juga ya. Jadi sebelum wabah ini muncul itu jauh sebelumnya kita sudah punya beberapa jadwal untuk pentas, malah launching kita ditawari di Surabaya, sudah ada yang mau menawarkan, di Jakarta juga kemarin juga sempat menawarkan, di Malang juga ada. Sebenarnya sudah terjadwal ya, cuman karena adanya ini musibah dunia semuanya terputus ya. Ya untuk sementara insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Kita bisa berbenah kembali ya, dan mungkin bisa jadi nanti Jam Karet salah satunya bisa perform di Barista lagi. Amin. Siap. Dulu pernah perform, masih belum rilis album. Setelah perform, rilis album, sekarang kita pingin mungkin bisa dibilang setelah rilis album tambah kayak gimana nih. Dulu yang sudah wow, sekarang mungkin lebih wow lagi. Kita tunggu ya. Semoga kita doa bareng, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa lihat konser-konser musik lagi di Bangkalan. Itu saja untuk hari ini dari kami channel Jam Karet. Bisa kalian like, subscribe, lalu share. Oke, selamat